Selamat siang Bu Hana dan Bu Dasri. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anastasia, Jenny, Nina, Harum, Mira, dan Yohanes. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan kasus yang kami pilih yaitu vaksin palsu. Identifikasi sumber. Dari video yang kami dapatkan, dikatakan bahwa sumber video tersebut valid. Hal tersebut dapat dikatakan valid karena terdapat tokoh-tokoh yang berperan penting di Indonesia, seperti Yayasan Pemberdayaan Konsumen Indonesia, Direktur Jenderal Kefarmasian, dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, serta dukungan Polri dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Analisis. Kehadiran vaksin palsu yang beredar di dalam masyarakat tentunya menimbulkan berbagai permasalahan yang baru, yang mungkin saja membahayakan banyak pihak. Dengan dukungan pihak-pihak penting di negara, tentunya akan memberikan keamanan bagi sebagian masyarakat yang akan menggunakan vaksin. Hal ini dapat dibuktikan dengan berita yang disampaikan oleh BCC di dalam link tersebut, yang mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan menemukan 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu pada tahun 2016. Dari kasus ini ditemukan lanjutan perkara di mana polisi menangkap sebanyak 16 orang yang 5 diantaranya diduga sebagai produsen vaksin palsu yang beredar di masyarakat. Yang lebih menegangkannya lagi, polisi juga menemukan fakta bahwa kasus vaksin palsu ini telah berlangsung selama 13 tahun atau sejak 2003, yang kemudian didistribusikan ke seluruh penjuru Indonesia. Vaksin palsu ini dicurigai sebagai sebuah tindakan terorganisir yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memahami kondisi dan seluk-beluk kesehatan di Indonesia. Karena pada kenyataannya, bisnis yang melibatkan mafia vaksin ini dapat menghasilkan keuntungan sebesar 25 juta dalam satu minggunya. Juga hal ini didukung dengan kemungkinan adanya kelonggaran hukum dan kebijakan yang dimiliki oleh pelaku kesehatan dalam kasus vaksin palsu ini. Evaluasi. Peredaran vaksin palsu di tahun 2016 mengalami lonjakan yang sangat mencengangkan, karena lebih dari 10 rumah sakit terbesar di Indonesia ditemukan menggunakan vaksin palsu. Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia, sudah ditemukan 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. Beberapa hari setelah ditemukan peredaran vaksin palsu, di dalam kasus ini, polisi kemudian menemukan setidaknya 16 orang yang dicurigai sebagai pekerja, pengedar, distributor, dan produsen. Berdasarkan berita yang ditulis oleh CNN Indonesia, disebutkan bahwa Dr. H melakukan pemesanan vaksin dari toko Aska Medika, yang juga dalam waktu bersamaan dokter tersebut memberikan izin kepada sales yang berasal dari Aska Medika. Pendistribusian vaksin palsu ini dimulai dari produsen yang berinisial A kepada distributor yang berinisial T yang ditujukan kepada toko Aska Medika yang akhirnya bermuara ke beberapa rumah sakit yang tersebar di berbagai macam daerah. Namun kemudian Insinyur S merupakan pihak pengembang yang berasal dari kelompok M yang kemudian juga ditangkap bersamaan dengan pasangannya di wilayah Bekasi. Baik, selanjutnya terdapat jenis-jenis klaim yang ada dalam kasus vaksin palsu tersebut. Yang pertama yang termasuk dalam klaim, salah satu contohnya yaitu menyangkut kasus vaksin palsu tersebut, rumah sakit maupun individu yang terlibat sebanyak 20 tersangka atau lebih akan diberikan sanksi. Kemudian yang termasuk dalam non-klaim itu ya ada kutipan pertanyaan, apa itu vaksin Engerik B? Kemudian adapun klaim faktual. Klaim faktual tersebut berasal dari kutipan yaitu tidak ada vaksin tidak ada vaksin palsu yang diberikan oleh Rumah Sakit Karya Medika kepada masyarakat. Kemudian adapun klaim nilai, sebenarnya sebagian rumah sakit yang menjadi tersangka itu menggunakan vaksin atau alat kesehatan yang berasal dari balai tidak resmi, jadi belum tentu palsu. Kemudian ada klaim subjektif. Sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku tidak cukup karena sudah menimbulkan banyak korban. Yang terakhir adapun klaim objektif. Kinerja yang dilakukan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan tidak maksimal dibandingkan 2 tahun yang lalu. Baik, selanjutnya argumen utama adanya kasus vaksin palsu yang beredar di Indonesia.
diakibatkan karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu dapat kita kaitkan dengan kasus vaksin palsu yang di mana ada kemungkinan bahwa pelaku dari kasus vaksin palsu tersebut banyak melibatkan orang-orang yang di dalam. Selanjutnya ada 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama, modus ponens. Jika ditemukan ada vaksin palsu, maka pemerintah akan memberikan sanksi yang berat. Ada vaksin palsu. Simbol argumen di atas adalah premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Sehingga kesimpulan pemerintah akan memberikan sanksi yang berat. Yang kedua ada modus tollens. Jika ditemukan ada vaksin palsu, maka pemerintah akan memberikan sanksi yang berat. Pemerintah tidak akan memberikan sanksi berat. Simbol argumennya itu adalah premis pertama jika P maka Q, premis keduanya non Q, maka kesimpulan adalah non P. Kesimpulan dari premis di atas adalah tidak ada vaksin palsu. Yang ketiga ada silogisme hipotesis. Jika ditemukan ada vaksin palsu, maka pemerintah akan memberikan sanksi yang berat. Pemerintah akan memberikan sanksi yang berat. Jadi, ada ditemukan vaksin palsu. Yang keempat ada silogisme disjungtif. Ada kasus vaksin palsu atau tidak ada kasus vaksin palsu. Ternyata ada kasus vaksin palsu. Jadi, bukan tidak ada vaksin palsu. Yang terakhir ada dilema. Rumah sakit diduga memberikan vaksin palsu, maka pemerintah akan melakukan penyelidikan lebih ketat sanksi. Sedangkan semua rumah sakit memberikan vaksin. Oleh karena itu, rumah sakit yang diduga memberikan vaksin palsu atau tidak akan dilakukan penyelidikan lebih ketat. 3 pola induktif spesifik. Yang pertama, argumen analogi. Masyarakat akan divaksin COVID-19 tetapi beredar masalah vaksin palsu. 3 negara yang akan mengekspor vaksin sudah teruji secara klinis, maka dapat disimpulkan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat aman. Yang kedua ada argumen generalisasi. 9 rumah sakit diduga mengedarkan vaksin palsu. Jadi semua rumah sakit di Indonesia diduga memiliki vaksin palsu dan mengedarkannya. Yang terakhir ada argumen kausal. Ditemukan bahwa ada kasus seorang ibu mengatakan anaknya menjadi korban setelah mendapatkan vaksin palsu. Pengetahuan kausalitas yang digunakan dalam premis ini adalah vaksin palsu menyebabkan adanya korban. Selanjutnya ada kesesatan informal yang terdapat dalam video tersebut, yaitu yang pertama kesesatan argumentum ad baculum, yaitu ada kerugian dan akibat yang didapat jika tidak menyetujui kesimpulan yang telah dibuat oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Dalam kasus ini, para peredar vaksin palsu akan dikenakan sanksi dan hukuman jika terus-menerus mengedarkan vaksin palsu. Dan izin terhadap rumah sakit yang mengedarkan vaksin palsu akan dicabut. Lalu yang kedua ada kesesatan presumsi, yaitu lereng licin. Menggunakan rumus jika dan maka serta bertumpu pada suatu reaksi berantai, namun tidak ada alasan yang cukup kuat. Jika vaksin palsu diedarkan dan diberikan kepada masyarakat, maka terjadi reaksi pada tubuh yang dapat menimbulkan efek samping dan juga dampak yang negatif terhadap kesehatan tubuh, di mana hal ini akan berakibat fatal dan bahkan juga dapat menyebabkan kematian. Berikutnya adalah counter argumen. Kasus vaksin palsu ini melibatkan sejumlah oknum yang berperan di dalamnya. Beredarnya vaksin palsu dapat disebabkan juga oleh kelalaian BPOM dalam mengawasi peredaran vaksin. Jadi, dapat dikatakan bahwa vaksin palsu yang beredar bukan sepenuhnya dilakukan oleh oknum orang dalam yang memiliki kepentingan. Berikut adalah daftar pusaka dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.